Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq, menetapkan adanya tujuan daripada apa? Penciptaan langit dan bumi. Ini pun diingkari oleh Jahmiyah dan diingkari oleh umumnya Asy'ariyah, bahwa Allah punya tujuan melakukan sesuatu sebab sesuatu, melakukan sesuatu untuk sesuatu. Ini mereka ingkari. Di situ mulai ada pengaruh. Di sini mulai tampak perbezaan antara Imam Bukhari dengan Asy'ariyah. Wa kana Allahu sami'an basira, penetapan sifat sama dan basar. Lalu inna lillahi mi'ata ismin illa wahida. Qala Ibnu Abbas, Dzul Jalal al-'Azamah al-Barru, dalam surah Al-Baqarah itu Al-Latif. Berarti ini ada dua sifat, ya. Al-Barru itu nama yang mengandung sifat, Dzul Jalal ini juga mengandung sifat. Ini menunjukkan Imam Bukhari paham atau tak paham nama-nama Allah ini? Paham, beliau bisa tafsirkan Al-'Azamah dari Ibnu Abbas, ya. Al-Latif. Maknanya beliau tidak mentafwid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau boleh terangkan. Kalau memang kata itu ada sinonim, ada perlu tafsir dan seterusnya. Dan beliau kutipkan dari apa? Ibnu Abbas. Ya, beliau kutipkan dari Ibnu Abbas. Imam Bukhari ini hidup di abad kedua dan awal abad ketiga Hijriah. Oke. Kalau ada pertanyaan apakah beliau ini Salafi ataukah Asy'ari? Asy'ari itu nisbat kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Hidupnya di abad ketiga, keempat, kelima Hijriah. Tentu beliau bukan Asy'ari, karena tidak mungkin dinisbatkan kepada orang yang baru sekian generasi ada setelah Imam Bukhari. Apakah beliau Salafi? Kalau salaf itu adalah nisbat kepada as-salafus saleh, yaitu generasi awal yang terbaik. Ada hadis yang mengatakan khairul quruni qarni, atau khairul quruni al-qarnul ladzi bu'ithtu fihi, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Di salah satu riwayat ada 4 kali, tsumma alladziina yalunahum. Kalau 3 Imam Bukhari ini, beliau levelnya adalah pengikut daripada tabi'ut tabi'in. Jadi tubba'il atba'. Sanad paling pendek di dalam Sahih Bukhari itu berisi 3 rawi. Jadi antara Imam Bukhari dengan Rasulullah SAW ada 3 nama. 3 nama ini adalah sahabi, kemudian tabi'i, lalu tabi'ut tabi'i. Imam Bukhari ini menjadi tubba'ul atba', jadi generasi keempat. Maka Imam Bukhari ini boleh digolongkan sebagai salaf, justru bukan hanya salafi, tapi bagian dari apa? Dari as-salafus saleh itu sendiri. Atau beliau disebut salafi sebab bernisbatkan diri kepada sahabat, tabi'in dan generasi yang sebelum Imam Al-Bukhari. Oke. Jadi kalau dari sini sudah jelas jawaban pertanyaan di poster, ya. Beliau adalah salafi, bahkan bagian dari apa? As-salafus saleh, yang orang-orang salafiyun bernisbat kepadanya. So kita boleh tutup. Baik, kita untuk pertanyaan itu senang nak jawab, mudah, ya. Sebab dia taklah Asy'ari dinisbatkan kepada orang yang baru lahir setelahnya, taklah Maturidi dinisbatkan kepada orang yang Imam Bukhari pun tak kenal. Ya. Tapi banyak tulisan-tulisan yang berbicara bahwa akidah Imam Bukhari ini sama dengan apa? Akidah Asy'ariyah. Dan berbeda dengan akidah Salafiyah. Ini yang nak kita bincang insyaallah lebih detail sikit. Tetapi ada pula yang mengatakan semua itu disebut Asy'ari. Ini karena fanatisme. Bahkan ada salah satu syekh terkenal di Mesir ketika ditanya, "Halis sahabah kanu asy'ariyah?" Apakah sahabat itu dulu Asy'ariyah? Pertanyaannya mengejutkan. Tapi jawabannya lebih mengejutkan lagi. Dia kata, "Na'am, as-sahabah kanu asy'ariyah." Belakangan hari saya baca ada tulis Rasulullah kana Asy'ariyah. Lebih teruk lagi. Ini jadi bergaduh dalam perkara akidah akibat golongan, akibat lakob. So tidak fokus dengan apa? Substansi, tidak fokus dengan isi. Insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan sedikit membedah mengenai isi itu. Sebab itulah yang nanti kita boleh analisis, kita boleh bincang, kita boleh cerna mana di antara dua-dua pilihan ini yang lebih layak untuk diikuti.
Lalu mana di antara dua-dua pilihan ini yang lebih meyakinkan, baik secara dalil akli maupun secara dalil nakli? Ya. Tentu antara Salafiyah dengan Asy'ariyah ini banyak persamaan. Nah, persamaan itu tak perlu kita bincang sebab dia perkara yang tidak jadi isu. Ya. Ada pula isu apa sebetulnya gelar Salafi itu dan apa sebetulnya isi daripada akidah as-salaf as-saleh. Ini pun kadang orang bergaduh. Ada yang kata isbat, ada yang kata tafwid, ya. Ada yang kata irja, ada yang kata macam-macam. Nah, so kita pada diskusi ini sebetulnya sedang menjawab juga pertanyaan ini dengan menampilkan salah satu tokoh bagian dari as-salaf as-saleh atau a'immah mutaqaddimin, para imam terdahulu, atau tokoh yang disepakati sebagai tokoh mulia di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Lalu kemudian kita akan mendedahkan sedikit tentang isi pendirian beliau dalam bidang akidah, sehingga kita boleh tahu dan boleh kita bandingkan. Ya. Kita mulai dulu dari referensi yang akan kita guna pakai, akan kita jadikan pijakan untuk mengetahui akidah daripada Imam Bukhari. Jadi bukan kata orang, ya, bukan berdasarkan pendapat penisbatan orang lain yang ternyata tidak ada dasarnya di dalam tulisan Imam Bukhari sendiri. Boleh buka slide lepas ini. Nah, ini kitab-kitab Imam Bukhari, karya-karya beliau. Kitab kejap satu-satu. Nah, oke. Dua. Kitab At-Tarikh Al-Kabir ini beberapa jilid, kalau tak silap di 7 atau 8 jilid. Kemudian kitab Ad-Du'afa As-Saghir, kecil lagi. Nah, ini bincang tentang ilmu hadis. Ya, tentang para periwayat, para rawi, yang itu merupakan fan khas atau fan spesial Imam Bukhari. Dua berikutnya. Nah, ini kitab Raf'ul Yadain fi Shalah dan kitab Al-Qira'ah Khalfal Imam. Itu kita membicarakan tentang fikih. Ya. Jadi Raf'ul Yadain ini membantah beberapa fuqaha yang mengatakan tidak perlu mengangkat tangan. Yang qira'ah khalfas shalah, ini Imam Bukhari punya pendapat sama seperti Imam Syafi'i bahwa makmum itu kena baca Al-Fatihah atau surah dalam Al-Qur'an. Ini antara yang ditanggapi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dibedah dalilnya satu persatu. Tapi ini isu fikih, ya, yang memang di antara para ulama besar mujtahidin Ahlussunnah wal Jamaah pun ada perbedaan. So tidak menjadi isu yang besar. Tapi yang berikutnya nanti akan jadi isu yang besar. Setelah ini dua lagi, ini kitab adab, Al-Adabul Mufrad dan Birrul Walidain, ya, secara umum juga disepakati oleh banyak kalangan, termasuklah kalangan Ahlus Sunnah, Ahlul Bid'ah, banyak yang sepakat dengan Birrul Walidain dan banyak adab-adab. Kemudian setelah itu next, ya, ini kitab Sahihul Bukhari, kitab yang paling terkenal, paling tersyahur, ya, dicetak oleh banyak kalangan. Nanti saya cerita sebetulnya kitab ini sepanjang sejarah sampai zaman kita saat ini yang paling otoritatif dan paling akurat itu ada naskah namanya Nuskhah Al-Yunini. An-Nuskhah Al-Yuniniyah, naskahnya Imam Al-Yunini, salah satu ulama besar, ulama Salafi di mazhab Hambali, yang menghimpun 4 riwayat utama Sahih Bukhari yang sampai ke beliau saat itu, ya, menyalin dari naskahnya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi kalau tidak salah, kemudian ditambahi dengan perbandingan yang sekarang kita kenal dengan ilmu filologi tahqiq turoth. Nah, itu sudah dilakukan oleh Imam Al-Yunini. Beliau lakukan komparasi antar naskah-naskah yang banyak. Beliau juga punya riwayat secara sama'i, kitab ini lengkap. Dan setelah selesai beliau pun sodorkan kepada Ibnu Malik An-Nahwi yang punya Al-Khulasah atau Alfiyah Ibni Malik, yang mengkoreksi dari sisi bahasa atau menyebutkan dalil-dalil syair kalau ada bahasa yang tidak populer di dalam riwayat matan Sahih Bukhari. Itu kemudian disalin oleh, jadi naskah Al-Yunini itu sudah tidak kita temukan aslinya saat ini, tapi kita temukan naskah salinannya, terutama dari An-Nuwairi. An-Nuwairi menyalin setiap 1 tahun itu menyalin 1 naskah Sahih Al-Bukhari. Selesai beliau jual. Konon harganya kalau tak silap 1000 dinar.
1 dinar itu berapa ringgit? Kalikanlah 1000. Ya. Tahun berikutnya tulis lagi. Nah, kita temukan naskah salinan pertama dan naskah salinan kelima. Ya, naskah salinan pertama, naskah salinan kelima. Salinan kelima ini yang lebih diunggulkan, ya, dan lebih ditonjolkan karena dia ada beberapa kelebihan dalam segi tahqiq konteks daripada naskah ini. Kenapa saya bicara ini? Sebab nanti ada beberapa isu akidah juga yang di naskah-naskah Bukhari yang akhir orang boleh salah paham. Tapi kalau merujuk kepada naskah yang lebih akurat ini, manuskripnya salinan An-Nuwairi dari naskah Al-Yuni ini terjawab. Tuh ya. Jadi ini kitab yang luar biasa perhatian umat Islam terhadap Sahih Bukhari. Ada puluhan ribu naskah Sahih Bukhari di dunia ini yang berasal dari ulama terdahulu. Kemudian next. Ini kitab Khalqu Af'alil Ibad. Diciptakannya perbuatan-perbuatan para hamba. Ini kitab yang juga sangat penting, menjelaskan akidah Imam Bukhari secara lebih detail dibandingkan dengan yang Sahih Al-Bukhari. So, Sahih Bukhari itu pada dasarnya kitab hadis. Ya. Kalau Khalqu Af'alil Ibad ini kitab akidah. Di dalamnya ada ayat, ada hadis, ada athar, ada ucapan juga, ucapan langsung dari Imam Al-Bukhari. Baik, di bawah ada satu lagi kitab Imam Bukhari, tapi matan kecil, diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i di dalam buku beliau. Kemudian diterbitkan secara khusus, namanya I'tiqad Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Sangat ringkas sebab dia hanya 1 halaman atau 2 halaman kalau ditulis langsung. Oke, sekarang kita masuk, nanti kita perbanyak diskusi ya. Ini sampai jam berapa nanti? 12 insyaallah. Baik. Saya akan tambah sedikit, setelah itu kita diskusi, kita sambung lagi tema berikutnya, oke? Profil Imam Bukhari sudah? Sudah? Ini yang pertama ya, setelah kitab. Pertama, dalam isu kewujudan Allah. Artinya isu apa? Kalau Allah wujud itu sudah pasti ya. Dan ini jadi kesepakatan semua umat Islam. Tapi Allah wujud di mana? Ini ada isu belakangan percanggahan antara semua umat Islam. Ataukah Allah tidak boleh dikata di mana? Ya. Bu di situ. Pertama dari Wahab bin Jarir, beliau mengatakan ketika apabila membantah Al-Jahmiyah, mengatakan Al-Jahmiyah Az-Zanadiqah, kalangan Jahmiyah itu adalah kalangan zindiq. Artinya beliau kata kalangan yang sebenarnya dalam hatinya tidak betul-betul berislam atau beriman. Innama yuriduna atau yaduruna annahu laisa 'alal arsy istawa. Inti daripada punca daripada akidah Jahmiyah itu adalah anggapan bahwa Allah Ta'ala itu tidak beristiwa di atas arsy. Itu intinya. Tapi mereka tidak berani langsung menyatakan itu, maka mereka menyatakan Quran itu makhluk. Dari bab itu. Ya, lalu mereka katakan Tuhan ada di mana-mana. Apa maknanya ada di mana-mana bagi Jahmiyah? Maknanya adalah tidak ada di atas alam. Jadi adanya di alam ini. Sementara di alam ini kita hanya melihat makhluk-makhluk. Maka dia tidak menetapkan ada sesuatu di atas alam itu, sehingga tidak menetapkan adanya istiwa atau persemayaman Allah di atas arsy. Wa qala Ibnu Mubarak mengatakan, la naqulu kama qalatil Jahmiyah. Sama dalam konteks membantah Jahmiyah. Belum ada kalangan ahlu sunnah yang terpengaruh oleh Jahmiyah ini. Ya, semuanya masih hanif di atas akidah generasi sebelumnya. La naqulu kama qalatil Jahmiyah innahu fil ardi hahuna bal 'alal 'arsy istawa. Kita tidak katakan seperti dikata oleh Jahmiyah bahwa Allah Ta'ala itu ada di bumi ini, tetapi Allah itu beristiwa di atas arsy. Wa qila lahu, beliau ditanya, kaifa ta'rifu rabbana? Bagaimana engkau mengenal Tuhan kita? Apa jawab Ibnu Mubarak? Fauqa samawatihi 'ala arsy. Ini masyhur bahwa kita mengenal Allah itu adalah Tuhan atau zat yang ada di atas langit-langit, yang ada beristiwa di atas arsy-Nya. Wa qala Sa'id bin Amir, ulama terdahulu juga, al-Jahmiyah asyarru qaulan minal yahudi wan nasara. Jahmiyah itu lebih buruk perkataan atau pendiriannya dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Qad ijtama'atil yahudu wan nasara wa ahlul adyan
Yahudi, Nasrani, semua pengikut agama-agama yang masih belum tercampur ini sudah berijma bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy. Wa qaluhum, sementara mereka mengatakan laisa 'alal arsy syai'. Di atas arsy tidak ada apa-apa, tidak ada Tuhan. Wa hadzara, ini kata Imam Bukhari sendiri. Wa hadzara Yazid bin Harun. Yazid bin Harun salah satu ulama Ahlus Sunnah mentahdir atau memperingatkan Jahmiyah, memperingatkan umat Islam mengenai Jahmiyah dengan mengatakan man za'ama anna ar-rahmana 'alal arsy istawa 'ala khilafi ma yakirru fi qulubil 'amati fa huwa jahmi. Ya. Barang siapa yang menganggap bahwa menafsiri ar-rahmanu 'arsy istawa itu berbeza maknanya dengan yang dipahami umat Islam, orang awam saat itu, maka dia Jahmi. Jadi kadang ada Jahmiyah yang tidak berterus terang. Dia kata, saya beriman ar-rahmanu 'ala arsy istawa, tapi maknanya bukan Allah di atas arsy. Ya, Allah bukan bersembunyi di atas arsy, bukan beristiwa di atas arsy. Nah, di situ ada tambahan bahwa Muhammad Asy-Syaibani Jahmi. Ini yang boleh kita kritik sebab mungkin ada informasi yang misinformasi mengenai person. Tapi secara umum beliau mengatakan bahwa keyakinan yang berbeza dengan fitrah orang awam ini adalah keyakinan Jahmiyah, dan itu didukung, didokong oleh Imam Al-Bukhari dengan mengatakan wa hadzara Yazid bin Harun. Jadi Imam Bukhari menyampaikan akidahnya bukan dari buah pikiran beliau saja, tapi beliau ambil dari para ulama terdahulu. Wa qala Dhamrah bin Rabi'ah an Sadaqah qala sami'tu Sulaiman at-Taimi, salah satu ulama ini pertanyaan, tapi ditanyakan oleh orang yang tidak tahu. Rata-rata orang sudah tahu sehingga tak perlu apa? Pertanyaan ini. Tapi kalau ditanya, "Lau su'iltu aina Allah laqultu fis sama." Akan aku katakan di atas langit atau di atas. Fa in qala fa aina kana arshuhu qabla as-sama? Lantas di mana arsy-nya sebelum adanya langit? Laqultu 'alal ma. Di atas apa? Di atas air. Fa in qala fa aina kana arshuhu qabla al-ma? Di mana arsy Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah ciptakan air? Laqultu la a'lam. Aku katakan apa? Aku tidak tahu. Jadi akidah ini juga didasari oleh nas-nas yang ada. Kalau nasnya menjelaskan, maka kita boleh jelaskan. Kalau nasnya tidak menjelaskan, maka kita pun katakanlah a'lam. Qala Abu Abdullah, nah ini Imam Bukhari. Wa dzalika liqaulihi ta'ala. Artinya apa? Imam Bukhari memperkokoh pernyataan ini dan mengatakan dan menyebutkan dalilnya wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa dalam ayat kursi. Yakni illa bima bayyan. Ya. Mereka tidak akan mengetahui apapun ilmu Allah itu kecuali yang dikehendaki Allah, artinya dikehendaki untuk dijelaskan oleh Allah. Maka kita pun katakan, kita paham ayat-ayat ini, tapi kita tak tahu kaifiyahnya. Sebab apa? Allah Ta'ala tidak bagi ke kita penjelasan mengenai kaifiyah itu. Jadi kalau kita ditanya, bagaimana zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita katakan la a'lam. Sebab kita apa? Tidak dibagi tahu. Qala Abu Abdullah wa qala Ibnu Uyainah wa Mu'adz bin Mu'adz wal Hajjaj bin Muhammad wa Yazid bin Harun wa Hashim bin Al-Qasim wa Rabi' atau Rubai' bin Nafi' Al-Halabi wa Muhammad bin Yusuf wa Asim bin Ali bin Asim wa Yahya bin Yahya wa ahlul ilmi. Beliau menyebut banyak, ramai guru. Nanti akan disebut lebih detail lagi, lebih banyak lagi, lebih ramai lagi di i'tiqad riwayat Al-Lalakai. Man qala al-Qur'anu makhluq fa huwa kafir wa qala Muhammad bin Yusuf, kalau tidak salah ini Imam Al-Firyabi, man qala innallaha laisa 'ala 'arsyihi apa? Fa huwa kafir. Barang siapa yang berkata bahwa Allah tidak di atas arsy-Nya, maka dia kafir. Belum tak kata barang siapa yang mengatakan Allah ada tempatnya dia kafir. Belum tak kata itu. Beliau kata apa? Barang siapa yang mengatakan Allah tidak di atas arsy-Nya, maka dia kafir. Wa man za'ama annallaha lam yukallim Musa fa huwa kafir. Barang siapa yang menganggap bahwa Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa, maka dia kafir. Di masa salaf hukum-hukum ini sangat tegas. Ya, sangat tegas. Sebab waktu itu ahlu sunnah masih banyak. Belum ada alasan untuk orang terkena syubhat sampai dia tidak paham dengan perkara ini, sebab masih sangat tersohor Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi penerapan mengenai hukum kafir, hukum fasik dan seterusnya ini kenalah tunduk pada syarat-syarat dan ada tidaknya halangan. Ya, tidak boleh sekonyong-konyong kita apa? Oke. Ya, tak boleh kita sekonyong-konyong dengar man qala innallaha laisa 'ala arsy fa huwa kafir. Lalu kita buat list
siapa yang kafir nih berdasarkan nah, ini adalah tugas daripada mahkamah. Ya, mahkamah pengadilan tuh kena tanya dulu dia ada alasan apa, dia ada hujah apa, dia tahu atau belum. Ya, dia ini boleh paham atau tak boleh paham dan seterusnya. Tapi inti yang ingin kita sampaikan di sini adalah apa isi keyakinan daripada salafus soleh yang kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini jelas Imam Bukhari mengikut salaf soleh itu semuanya. Bahkan beliau perkokoh dengan beberapa argumentasi. Ya. Ini tentang kewujudan Allah. Yang kedua, kita selesaikan insyaallah seperempat jam lagi. Lepas itu sila tanya jawab ya. Ini tentang sifat Allah. Perhatikan buku ini, Kitabut Tauhid di Sahih Al-Bukhari. Pernah baca semua ya? Kalau belum nanti oleh Sirat boleh bagi tugas kepada pensyarah untuk setidaknya satu kali seumur hidup hatam dengar apa? Sahih Bukhari. Kalau tak boleh satu majlis, sebab itu sulit. Saya pernah ikut itu 1 minggu, ya, 7 hari. Di pagi sehingga malam, pagi sehingga malam, pagi sehingga malam. Ya. Untung kita sudah menikah, so ada yang servis teh, ada kalau sendiri sulit. Ya. Nah, ini kalau boleh kita bagi, ada orang membagi Sahih Bukhari ke dalam 30 juz, 30 juzuk, supaya dia boleh hatamkan dalam apa? 30 hari. Kalau 1 hari lebih tebal sikit daripada 1 juzuk. Kalau kurang boleh 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan. Sebab kita ni sering bincang Sahih Bukhari sering dengar, tapi belum tentu apa? Pernah hatam, belum tentu pun pernah lihat, belum tentu pernah dengar. Nah, ini contoh isi kitab Sahih Bukhari di bagian akhir. Memang semuanya bahasa Arab. Tapi dari bab-bab judul bab ini kita boleh paham apa arah pemikiran pendirian Imam Bukhari dalam akidah. Sebab kata ulama, fiqhul Bukhari fi tarajimihi. Fikih atau pemahaman Imam Bukhari itu ada pada tarajim, tarjamah, artinya judul tajuk daripada setiap bab di dalam kitab Sahih Bukhari itu. Di situ beliau tampilkan pandangan beliau. Kitab Tauhid bab pertama adalah bab ma jaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu, bab mengenai seruan Nabi Muhammad baginda sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau ila tauhidillah tabaraka wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan dalam bab ini awal 2 hadis itu adalah hadis Mu'adz bin Jabal dan hadis Ibnu Abbas juga tentang Mu'adz bin Jabal, bahwa Mu'adz bin Jabal ini diutus kepada apa? Kaum innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ay yuwahhidullah. Bahwa dakwah pertama yang kita tonjolkan itu adalah apa? Tauhid. Ini paling asas. Lalu di hadis kedua beliau sampaikan hadis bahwa Mu'adz bin Jabal bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Apa hak Allah atas para hamba? Kata Rasulullah, "Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a," atau ayyuwahiduhu, mentauhidkan Allah, menjauhi syirik. Ya. Jadi penekanan mengenai tauhid, termasuklah paling penting adalah tauhid uluhiyah. Kemudian langsung beliau di berikutnya itu bab-bab mengenai asma dan sifat. Dengan langsung membawakan ayat Al-Quran mengenai itu. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jadi Allah punya banyak nama. So, boleh kita panggil dengan salah satu nama itu, nama-nama yang mulia. Ini diingkari oleh kalangan Jahmiyah, ya. Secara umumnya begitu. Lalu bab innallaha qaulullahi ta'ala innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin, menetapkan sifat quwwah, kekuatan. Allah punya kekuatan. Ini juga diingkari oleh Jahmiyah. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq, menetapkan adanya tujuan daripada apa? Penciptaan langit dan bumi. Ini pun diingkari oleh Jahmiyah dan diingkari oleh umumnya Asy'ariyah, bahwa Allah punya tujuan, melakukan sesuatu sebab sesuatu, melakukan sesuatu untuk sesuatu. Ini mereka ingkari. Di situ mulai ada pengaruh. Di sini mulai tampak perbezaan antara Imam Bukhari dengan Asy'ariyah. Wa kana Allahu sami'an basira, penetapan sifat sama dan basar. Lalu bab inna lillahi mi'ata ismin illa wahida. Qala Ibnu Abbas dzul jalal al-'azamah al-barru, dalam surah Al-Baqarah itu al-latif. Berarti ini ada 2 sifat, ya. Al-barru itu nama yang mengandung sifat, dzul jalal ini juga mengandung sifat. Ini menunjukkan Imam Bukhari paham atau tak paham nama-nama Allah ini? Paham, beliau bisa tafsirkan al-'azamah dari Ibnu Abbas, ya. Al-latif, maknanya beliau tidak mentafwid
nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Boleh terangkan. Kalau memang kata itu ada sinonim, ada perlu tafsir dan seterusnya. Dan beliau kutipkan dari apa? Ibnu Abbas. Ya, beliau kutipkan dari Ibnu Abbas. Babu ma yuzkar fil dzati wan nu'uti wa asamillah. Berbicara mengenai istilah dzat, ya, nu'ut itu artinya sifat dan nama-nama Allah. Qala Khubayb wa dzalika fi dzatil ilahi fa dzakara dzat bismihi ta'ala. Artinya kita boleh bicara mengenai Allah, menyebut kata-kata dzat Allah atau sifat Allah. Lalu bab qaulillahi ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah memperingatkan kalian mengenai dirinya. Ada sebutan apa? Diri. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak masalah. Kita katakan diri Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya, seperti kata Nabi Isa, itu boleh. Tak ada masalah sama sekali. Lalu kullu syai'in halikun illa wajhah. Penetapan sifat apa? Wajah Allah. Tampak sekali dari judul. Ya. Dan beliau bawakan di sini hadis Jabir kalau tidak salah yang a'udzu biwajhik. Aku berlindung dengan wajahmu, penetapan wajah Allah. Babu qaulillahi ta'ala walitusna'a ala aini, artinya tugadda tusna'a itu, wa qaulihi jalla dzikruhu tajri bi a'yunina. Berarti menetapkan apa ini? Walitusna'a ala aini dan tajri bi a'yunina. Penetapan apa? Ain atau sifat atau mata Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali dari babnya. Ya, kita tak boleh dapatkan bab atau isbat penegasan seperti ini di buku-buku Ar-Razi, Al-Amidi, Al-Juwaini, justru di ta'wil atau di ingkari. Nah, lalu saya kutip di sini satu hadis. Perhatikan. Beliau membawakan di bawah bab ini, qala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Juwairiyah an Nafi' an Abdullah, artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dzukirat dajjalu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis mengenai bahwa Nabi pernah ada sahabat berbicara mengenai Dajjal atau bertanya mengenai Dajjal. Lalu Nabi mengatakan apa? Faqala, Nabi bersabda, "Innallaha la yakhfa 'alaikum." Allah itu tak akan samar bagi kalian. Pastilah kalian akan boleh membedakan Dajjal ini Allah atau bukan. Nah, jelas ya? Bagaimana membedakannya? Apakah ini jisim maka bukan Allah? Ternyata tidak begitu. Ya, ini boleh dilihat maka bukan Allah. Ini ada di arah, bukan Allah. Ini ada di tempat, maka bukan Allah. Ini punya waktu, maka bukan Allah. Bukan itu yang dibagi oleh Rasulullah untuk mengenal ini Allah atau bukan. Apa kata Rasulullah? Innallaha laisa bi'awar. Allah Ta'ala itu tidak cacat mata sebelah. Wa asyara biyadihi ila ainihi. Rasulullah menunjuk ke apa? Ke mata beliau, mengatakan Dajjal itu mata sebelahnya cacat, sementara Allah itu mata sebelahnya tidak cacat. Wa innal masihad dajjal a'warul ainil yumna. Sementara al-masih ad-dajjal ini mata yang kanannya apa? Cacat. Rasulullah mengisyaratkan ila ainihi itu setelah mengatakan innallaha laysa bi'awar. Baru kemudian mengatakan wa innal masihad dajjal a'warul ainil yumna wa kana ainuhu ainbatun tawfiyah. Mata dia itu macam anggur yang menonjol. Ya. Nah, sehingga innallaha la yakhfa 'alaikum. Kalian tidak akan silap mengenai apakah ini Tuhan atau bukan. Yaitu sebab dia ini matanya dibuat oleh Allah cacat sebelah. Nah, babu qaulil yang ini adalah menetapkan bahwa kedua mata Allah itu apa? Tidak cacat sama sekali, sempurna. Wujudnya bagaimana kita tak tahu. Ya, kita tak tahu. Tapi apabila orang lihat, dia tahulah bahwa itu mata Allah atau wajah Allah. Nah, dan dia tahu pula kalau orang mengaku-ngaku Tuhan, dia tahu itu bukan. Babu qaulillahi ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Penetapan apa? Dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Oke, 5 menit lagi, satu slide lagi. Ya, bukan. Ya, sifat-sifat fi'liyah atau perbuatan Allah. Ini juga ada di dalam Sahih Bukhari, ya. Dan kelanjutan daripada itu tadi, saya nak pergi kepada sekejap supaya langsung. Yang paling akhir tu. Paragraf yang paling akhir. Babu qaulillahi ta'ala, bab mengenai perkataan Allah Subhanahu wa taala, kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu ada urusan. Jadi aktif berbuat, tidak statis. Tidak macam diyakini oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Maturidiyah atau Asy'ariyah bahwa Allah tidak lagi berbuat secara aktif. Ya, tidak menyandang perbuatan langsung.
Sebab dikata bahwa oleh Maturidi perbuatan Allah itu satu saja dan itu sudah azali. Ya. Tidak berulang lagi. Agak mirip dengan kalangan deism yang mengatakan Allah mencipta alam ini sekali jadi. Lepas itu alam ini gerak sendiri, Allah tak turut campur. Ini pun lebih lebih ringan daripada mengatakan Allah berbuat secara azali. Atau keyakinan Asy'ariyah bahwa Allah itu tidak menyandang perbuatan langsung, hanya ada iradah saja, hanya ada kehendak. Kehendaknya satu dan itu pun sudah qadim, sudah azali. Ya. Boleh paham ke? Sebab saya dipesan oleh Prof. Rozaimi untuk kenapa kita pagi ini kuras otak sikit. Di sini Imam Bukhari mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah senantiasa aktif. So Allah mendengar manakala kita berdoa. Ya. Dan Allah ijabahi doa kita yang diijabahi itu adalah selepas kita berdoa, sebab kita berdoa dan diridhoi oleh Allah maka Allah ijabahi, bukan diijabahi sejak azali. Ya. Tapi sesuai dengan sebab dan akibatnya. Begitu juga manakala Allah mengatakan wa ma tilka biyaminika ya Musa, itu di bab sebelumnya bicara tentang berbicara, ya. Perhatikan misalnya di atas bab yang terakhir itu. Babu kalamir Rabbi ma'a Jibril wa nidaillahi al-malaikah. Ya. Tidak mungkinlah Allah bicara dengan Jibril, Jibrilnya belum ada. Ya kan? Secara azali tak mungkin. Sebab bicara dengan Jibril, itu Jibrilnya kena ada dulu, diciptakan dulu oleh Allah dengan kun, dan kata kun ini pun baru saat itu. Lepas itu Jibrilnya jadi, ya. Lalu ada satu masa Allah berbicara dengan malaikat Jibril itu. Tak mungkin Allah bicara dengan Nabi Musa belum dicipta lagi. Ya, ini secara rasional begitu. Tapi keyakinan Asy'ariyah, keyakinan Maturidiyah, Al-Jahmiyah berbeza dengan itu. Dikata bahwa ini semua sudah qadim. Perbuatannya sudah qadim, atau malah seperti kata Asy'ariyah tidak ada perbuatan qadim, adanya adalah hanya iradah saja yang dan qudrah yang qadim. Nah, di sini Bukhari mengatakan dengan ayat ini dan ayat setelahnya, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin, arti yang baru bagi kita. Sebab itu sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz, tapi Allah menurunkannya itu pun penurunan baru. Wa qalihi ta'ala la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Amra ini artinya syariat. Mudah-mudahan atau barangkali Allah akan mengadakan setelah kejadian itu satu perkara syariat, satu syariat baru, ya, terkait dengan tolak atau terkait dengan nikah sesuai konteks ayat itu. Tapi di sini ada kata yuhditsu amrahu. Mengadakan apa? Mengadakan baru perintah Allah. Tapi beliau kasih quote, kasih note di sini, wa anna hadatsahu la yushbihu hadatsal makhluqin, dan bahwa barunya Allah itu, perbuatan baru Allah itu tidaklah sama dengan perbuatan baru apa? Para makhluk. Tapi ada, beliau tetapkan. Ini inti perbezaan Salafiyah dengan Asy'ariyah di dalam perkara ini. Ya. Ada tidak sesuatu yang baru pada diri Allah dalam arti sesuatu yang terkait dengan iradah atau kehendak Allah. Ya. Berbuat Allah. Liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lalu ditambahkan lagi asar salafi dari Imam atau sahabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau katakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan hadis marfu, innallaha yuhditsu min amrihi ma yasha. Yuhditsu bukan min khalqihi. Ini bicara soal apa? Min amrihi, bicara tentang syariat Allah, bicara tentang tentang perbuatan Allah. Wa inna mimma ahdatsa, dan di antara perkara yang diadakan baru oleh Allah itu adalah syariat atau aturan bahwa Allah takallamu fis shalah. Janganlah kalian berbicara di dalam salat. Allah takallamu artinya Allah tatakallamu. Ya, dibuang salah satu ta'nya. Nah, ini secara nakli, secara ayat, hadis dan athar sahabat sangatlah kuat. Secara teori rasional juga sangatlah kuat. Sehingga pun sehingga di kalangan Asy'ariyah sendiri, ya, misalnya Abu Abdullah Ar-Razi, ya, Al-Fakhr Razi itu mengatakan Asy'ariyah tidak boleh lari dari kelaziman ini, tidak boleh lari dari konsekuensi menetapkan sesuatu yang baru pada diri Allah. Sebab apa? Contoh kata beliau, Asy'ariyah mengakui adanya nasakh hukum. Hukum itu katanya kalamullah. Nasakh itu maknanya semula diharamkan, kemudian apa? Dihalalkan. Atau semua dihalalkan kemudian diharamkan. Berarti ada dua hukum. Taklah kita kata dua hukum ini sama, satu. Pasti yang satu lebih lama, kemudian ada yang baru. Itu salah satu ilzam beliau terhadap kalangan beliau sendiri,
Asy'ariyah. Oke, sudah 10.30. Sila dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.